Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan peluangan waktu untuk kita berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Amin. Nah, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Baik. Nah, alhamdulillah baik. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah sukarela meluangkan waktunya untuk datang dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Sama. Nah, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat diridhoi oleh Allah dan berjalan dengan lancar. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Oke, mulai dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nurul Hasanah. Kakak dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, selanjutnya silakan dari sebelah kanan kakak. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari SMP IT Nurul Latifah. Dan selanjutnya di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Azalika Najwa dari SMP IT Nurul Fajar. Silakan. Nama saya Mesya Jahrani dari Al-Hidayah. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Anastasia Agustian dari SMP IT Nurul Fajar. Perkenalkan, nama saya Irma Rizka Indah dari SMP M1 Medan. Nah, baiklah, sekarang sudah saling mengenal kan semuanya? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita sudah saling mengenal satu sama lain kan? Sudah, alhamdulillah. Sebelumnya, apakah pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum. Kalau begitu, menurut kalian apa bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok itu adalah satu kelompok untuk kita bahas. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang membentuk kelompok. Nah, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada. Nah, baik, kalau tidak ada yang menjawab lagi, kakak akan jelaskan. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dalam konseling. Karena bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok tugas, maka topik yang akan kita bahas sudah kakak tentukan. Nah, kegiatan bimbingan kelompok kita ini bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi anggota kelompok, misalnya keberanian dalam mengungkapkan pendapatnya di depan anggota yang lain, melatih sikap saling menghargai, dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, adik-adik, kenapa kita duduk melingkar seperti ini? Nah, tujuannya agar kita lebih mengetahui satu sama lain. Tidak ada yang dirugikan di sini. Semuanya memiliki hak yang sama, memiliki hak menyampaikan pendapat. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kakak harap adik-adik bersedia mengikuti kegiatan kelompok ini sampai selesai. Selanjutnya, adik-adik, kenapa kita duduk melingkar seperti ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Mau bahas, Kak. Mau bahas Nah, nanti. tujuannya agar kita lebih akrab satu sama lain, lebih bisa saling mengetahui satu sama lain. Tidak ada yang dirugikan di sini. Semuanya punya hak yang sama, yaitu hak menyampaikan pendapat. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kakak harap adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Nah, ketika adik-adik memiliki ide atau gagasan, silahkan dikemukakan secara terbuka dan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Nah, dalam bimbingan kelompok topik tugas ini, topik yang kita bahas adalah berasal dari apa yang telah adik-adik jawab dalam ketika kalian mengisi hasil AUM beberapa waktu yang lalu. Nah, misalnya nanti ada salah satu anggota yang berpendapat dan yang lain silahkan mendengarkan terlebih dahulu. Nah,
Nah, kakak di sini sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok. Nah, kakak juga berharap adik-adik datang ke sini atas dasar sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian, segala hal yang dibicarakan di sini sebaiknya tidak diketahui oleh pihak luar selain kelompok ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa itu? Baru kita belajar, Kak. Ya, terus? Kegiatan apa? Kegiatan apa sedang dilaksanakan selanjutnya, Kak? Nah, baiklah, akan kakak jelaskan ya mengenai kegiatan kita kali ini. Kegiatan kita kali ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu tahap pembentukan. Nah, di tahap ini adik-adik sebagai anggota kelompok sudah saling kenal, sudah tahu apa yang akan dikerjakan, tahu apa yang akan dicapai. Nah, di tahap kedua itu tahap peralihan. Nah, kita mempersiapkan diri untuk masuk ke tahap yang inti. Nah, tahap intinya itu tahap ketiga atau tahap kegiatan. Tahap ini kalian sebagai anggota kelompok diminta untuk memberikan masukan dan pendapat sehingga masalah yang akan kita bahas dapat kita selesaikan. Nah, tahap keempat adalah tahap pengakhiran. Nah, terdapat penilaian dan tindak lanjut. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita harus taat kepada beberapa asas. Yakni yang pertama asas kerahasiaan, seperti yang kakak bilang, tidak boleh ada yang tahu kegiatan kita di sini, apa yang kita ucapkan, orang-orang luar tidak boleh tahu, hanya kita yang ada di sini. Nah, yang kedua asas-asas keterbukaan. Nah, kakak berharap kalian terbuka mengemukakan masalah yang sedang kalian alami. Nah, tahap yang ketiga, tahap asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini kakak berharap kalian datang mengikuti kegiatan kelompok ini dengan sukarela. Dan yang keempat, asas kenormatifan. Di sini bila ada yang ingin menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan, nanti kakak persilahkan, baru boleh berpendapat. Nah, apakah penjelasan yang kakak ucapkan bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk memulai kegiatan kita kali ini, kita sepakati dulu berapa lama waktu yang akan kita gunakan untuk bimbingan kelompok ini. 30 menit atau 45 menit, Kak? Nah, yang lain? 30 menit. Iya. Ya. 30 menit, baik. Bagaimana dengan yang lain? Itu terampil sedikit kali, Kak. Bagaimana kalau 40 menit? Oke, bagaimana? 45 menit nih kata Tifa. Boleh? Boleh. Nah, baiklah, kita sepakati 45 menit ya. Nah, kita sudah menyepakati kalau kegiatan bimbingan kelompok ini selama 45 menit. Apabila nanti ada perlu tambahan waktu, kita bisa sepakati kembali. Nah, sebelum kita mulai, untuk kita lebih saling mengenal satu sama lain, kita adakan ice breaking seperti pendinginan supaya suasana kita bisa pecah, bisa lebih akrab satu sama lain. Kakak ada satu permainan, namanya permainan rangkaian nama. Nanti kakak akan sebutkan nama kakak kan, misalnya Nurul Hasanah dari Uinsu. Nanti kakak tunjuk di sebelah kakak. Nah, nanti namanya siapa nih? Nah, Atifa dari SMP IT Nurul Hadina. Tapi sebelum dia membilangkan namanya, dia harus bilang dulu nama kakak. Nurul Hasanah dari Uinsu. Kemudian dan saya Atifa Nur Atifa dari SMP IT Nurul Hadina. Gitu seterusnya. Sudah paham? Ya. Coba ulang dulu. Coba. Saya Tunggu kakak dulu ya. Nama saya Nurul Hasanah dari Uinsu. Kemudian sebelah saya. Saya Nur Atifa dari SMP. Ya, gini dulu. Nama kakak dulu. Tifa sebutkan Nurul Hasanah dari Uinsu dan saya Nur Atifa dari SMP Nurul Hadina. Coba. Nurul Hasanah dari Uinsu. Uinsu dan saya Nur Atifa dari SMP Nurul Hadina. Nah, sudah seperti itu. Kak juga apa dengan Kak? Ucapkan. Iya, boleh. Nanti yang selanjutnya juga kayak gitu. Nama kakak dulu sebutkan Nurul Hasanah.
Nur Atifa dari Nurul Hasanah dari Winsu, Nur Atifa dari SMP IT Nurul Hadina, dan saya baru sebutkan namanya diri sendiri. Paham? Paham. Bisa kita mulai? Bisa. Jangan tegang ya. Oke, perkenalkan nama kakak Nurul Hasanah dari Winsu. Ya, silakan yang sebelah kakak. Nurul Hasanah dari UNSU dan saya Irma Indah dari SMP Angkatan 1 Medan. Sudah, seperti itu udah paham kan? Nanti kalau misalnya ada yang lupa, kita beri hukuman ya. Oke. Setuju kan? Setuju. Winsu ya, Kak? Winsu. Winsu. Ya. Oke, kita mulai ya. Nama saya Nurul Hasanah dari Winsu. Di sebelah saya, Bukan dari kanan, Kak. terserah kakak mau dari mana. Iya. Nurul Hasanah dari UNSU dan saya Irma Indah dari SMP MSN 1 Medan. Sebelahnya. Nurul Hasanah dari UNSU. Dan jadi apa, Terima Kak? kasih hukuman ya. Oke. Tasya. Oke, kita tahan dulu satu orang. Kita butuh 2 orang ya. Ayo, ulangin ya. Udah ngerti kan? Jangan sampai salah lagi ya. Lupa lo kan nama kakak lo, Kak. Nurul Hasanah Nurul Hasanah dari UNSU. Nah, perkenalkan nama kakak Nurul Hasanah dari Winsu. Dan di sebelah kakak, Kak Nurul Hasanah dari Winsu dan saya Nur Atifa dari SMP Nurul Hadina. selanjutnya Kak Nurul Hasanah dari UNSU dan nama saya salah. saya bilangin orang. Jadi nama kakak dulu, nama di sebelah kakak, dan saya gitu. Satu orang lagi ya, biar kita hukumnya sekali 3. Udah ngerti kan? Perkenalkan. siap nama kakak Tipa. Iya, pokoknya setiap satu orang disebutkan dulu nama yang sebelahnya yang sudah disebutkan tadi, baru sebutkan nama diri sendiri. Jadi kita harus gunakan kemampuan mengingat kita supaya kita lebih akrab. Irma Rizka Indah. Panjang kan nama dia. Harus didengarkan baik-baik ya. Ulang ya. Nama kakak Nurul Hasanah dari Winsu. Dan di depan kakak, Kak Nurul Hasanah dari UNSU. Nama saya Nesha Zahrani dari SMP Al Hidayah. dan silakan. Dan Kak Nurul Hasanah dari UNSU dan nama saya Amanda Tasya Gustian. Salah. Apa? Oke, saya nggak ingat nama dia loh. Nesha Zahrani dari. Nama dia juga. Iya, karena tadi udah ada kan tentu 3 kali kesempatan, 3 kali putaran. Yang salah Tasya sama Nazwa. Jadi kita kasih hukuman apa nih orang kedua? Aku nggak nyambung. Nyanyi ya. Enggak lah, jangan. Jadi gini hukumannya. Nyanyi balonku ada 5 tapi pakai huruf vokalnya diganti huruf U. Bulunku bulumu rupu-rupu. Ih, mantap. Ayo jalan berdua. Bulu. Nggak mau. Dengerin bagus ini kan di video. Ulang ya. Bulunku udulumu. Ayolah. Oh, enggak. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang eratnya. Oke, si Tasya udah sekarang bawa cica-cica di dinding. Lebih parah nih. Cicak-cicak di dinding, diam di
kegiatan kita kali ini, tadi kan kita udah SPG, Mau keluar mata sudah dia. mengenal satu sama lain kan, sudah fokus untuk memulai kegiatan intinya. Nah, sekarang karena kegiatan kita kali ini kegiatan topik tugas, di mana kakak sudah menentukan terlebih dahulu topik yang akan kita bahas kali ini. Dan judulnya adalah pengaruh gadget. Sedikit kakak kasih pengantar dulu ya. Di era kita saat ini, kita tidak bisa terlepas dari adanya penggunaan gadget. Nah, mulai dari menggunakannya untuk belajar, untuk bekerja, atau bersenang-senang aja. Nah, kakak mau nanya sama kalian, biasanya kalian ngelakuin apa di gadget kalian? Coba dari Irma dulu. Belajar Mandarin dan Selanjutnya Misha? Nonton YouTube, main HP, main game. Nah, Nazwa? Main TikTok. Main TikTok. Tipa? Saya bermain game dan menonton YouTube. Nah, Tasya? Oh, kalau saya nonton drama Korea lah, jelas. Baik, beragam ya yang kalian lakukan dalam gadget kalian. Nah, cukup banyak kan kegiatan kalian pada gadget kalian? Apakah saat berkumpul sama teman-teman kalian, kalian juga bawa gadget kalian? Kalau Tasya? Tidak. Enggak. Kalau Mesya? Iya. Nazwa? Tidak. Tipa? Tidak. iya. Nah, iya. Jadi, apa misalnya respon teman Mesya pada saat Mesya main gadget tapi lagi kumpul-kumpul sama kawannya? Marah kah kawannya? Marah. Marah, dicuekin ya karena asik main gadget. Kalau Irma? Marah Karena apa? karena nggak diopen dan Nggak diopenin. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi. Bagaimana saran kalian agar gadget kalian itu bisa dikurangi penggunaannya? Supaya kawan-kawannya tadi nggak merasa sedih karena dicuekin, ya kan? Gadget Coba, tinggal jangan di bawa rumah. gadget ketika berkumpul kakak dengan persilakan dulu ya. Coba Irma dulu. Jangan bawa gadget saat berkumpul dengan teman. Nah, Oh, udah. Tipa? Nggak tahu. Nah, kalau Mesya, supaya kawannya nggak sedih lagi karena Mesya bawa gadget pas lagi kumpul-kumpul. Terus nonton HP. Nggak tahu. Apa? Kalau saya, rame-rame aja main HP nonton drama Korea. Oh, pastinya seneng gitu orang itu. Rame-rame nonton drama Korea. Makasih lah ya, nggak ngasih paketku. Pasti kan orang itu gitu. Oh, Padahal gitu. nggak punya HP. Kalau yang lain? Oke, kalau Tipa? Jangan bawa gadget pas kumpul-kumpul. Nah, adik-adik semuanya sudah berpendapat. Nah, gadget itu memang sangat kita butuhkan saat ini. Tapi ada baiknya kita atur waktu untuk menggunakannya. Hindari menggunakan gadget berlebihan. Buat aturan-aturan atau waktu-waktu yang tepat untuk memakai gadget. Terus kalian bisa menyibukkan diri dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya dengan bermain keluar sama teman-teman, bermain yang lebih mengaktifkan diri kalian di lingkungan sosial. Oke adik-adik semua, karena waktunya sudah mau habis, maka sekarang kakak ingin kalian mengucapkan kesan dan pesan terhadap kegiatan kita kali ini. Kakak mulai dari Irma, apa kesannya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Baik, ini membuat kita tahu tentang Kalau Tasya? Baik, karena kakaknya gurunya cantik kali. Terima kasih. Kalau Mesya? Baik, biar bisa berkumpul atau menyatu. Nah, kalau Nazwa? Sarannya atau pesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini? Baik. Kalau Tipa? Baik dan sangat bermanfaat. Baik dan sangat bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan tentang topik kali ini karena waktu pun sudah habis dan bahkan sudah lewat. Jadi kesimpulannya semoga adik-adik semuanya dapat memahami dan menjadikan ini semua sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Nah, kakak berharap diskusi-diskusi seperti ini
tidak cukup sampai di sini. Kita akan, kalau ada waktu dan kesempatan, kita sambung lagi kegiatan bimbingan kelompok seperti ini. Dan billahi taufiq wal hidayah, kakak mohon maaf bila ada perkataan kakak yang kurang enak dan salah. Tidak ada kak. Dan terima kasih Malah waktu kami yang tahu. diberikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.